Kahar Musakar. Dia adalah seorang pejuang kemerdekaan dari Tanah Luwu. Kahar Musakar lahir pada tanggal 24 Maret 1921 di wilayah Kecamatan Pondrang. Dia adalah anak dari seorang pedagang kaya yang cukup terpandang bernama Malindrang, sedangkan ibunya bernama Kaesang. Sejak dulu, keluarga Kahar ini memang disegani di masyarakat. Alasannya, selain karena kekayaannya, keluarga ini juga dikenal sebagai keluarga yang pemberani. Abdul Kahar Musakar sejak kecil mendapat julukan Ladomeng. Julukan ini disematkan padanya karena dulu dia sangat suka bermain kartu domino alias gaple. Dari segi pendidikan, dapat dikatakan bahwa Kahar Musakar ini adalah orang yang terdidik. Kahar Musakar menyelesaikan pendidikan sekolah rakyatnya dan kemudian melanjutkan pendidikannya ke Solo dan masuk ke sekolah Mu'alimin milik Muhammadiyah. Sayang, masa studinya ini hanya berlangsung selama 3 tahun. Kahar terpikat dengan seorang wanita asal Solo. Dia pun langsung menikahinya dan mengajak wanita itu pulang bersamanya kembali ke Luwu. Kala itu, keluarganya gempar melihat Kahar membawa istri yang merupakan orang Jawa. Kahar Musakar hidup di masa pendudukan Jepang. Kahar adalah salah satu orang yang menganggap bahwa kedatangan Jepang bisa membawa kemerdekaan bagi Indonesia. Kahar Musakar pernah nekat bersepeda dari wilayah Pondrang di Luwu ke wilayah Rapang hanya untuk menemui pemimpin pasukan Jepang yang ada di sana. Kahar pun bekerja sebagai pegawai Nippon Dohopo milik Jepang yang ada di Makassar. Sayangnya hal itu tidak berjalan mulus. Di tengah pekerjaannya itu, Kahar mendapat tuduhan dari keluarganya. Kahar dituduh sebagai pemicu dari permusuhan kalangan kaum bangsawan Luwu. Akhirnya, mau tidak mau, Kahar pun dikenai hukuman adat, yakni Ri Paupangi. Sebuah hukuman yang menjadikan dirinya diusir dari tanah kelahirannya sendiri. Kahar yang kecewa pun memutuskan untuk pergi ke Solo. Di Solo, dia mendirikan usaha dagang bernama Usaha Semangat Muda. Usahanya terbilang sukses. Dia berhasil meluaskan usahanya itu hingga ke Jakarta. Di Jakarta, dia mendirikan toko Luwu. Toko ini juga kerap kali digunakan oleh Kahar untuk mengadakan pertemuan politik. Setelah masa kemerdekaan, Kahar aktif sebagai aktivis. Dia mendirikan Gerakan Pemuda Indonesia Sulawesi, yang kemudian berubah menjadi Angkatan Muda Indonesia Sulawesi. Gerakan ini juga masuk ke dalam bagian dari organisasi API, Angkatan Pemuda Indonesia. Sosok Kahar bukanlah sosok biasa. Namanya cukup tersohor kala menghadiri rapat besar IKADA. Kahar membela Soekarno dan Hatta dari kepungan tentara Jepang hanya dengan bermodal sebilah golok. Atas aksinya itu, Kahar pun semakin mencuat ke permukaan. Sayangnya, organisasi APIS ini meleburkan diri ke dalam Organisasi Kebaktian Rakyat Indonesia atau KRIS, KRIS. Kahar sejak awal sudah menunjukkan ketidaksetujuannya dengan visi misi pergerakan tersebut. Meski begitu, Kahar bersama dengan KRIS ini sempat juga membebaskan 800 orang tahanan di Nusa Kambangan, di mana sebagian besar tahanan itu adalah orang-orang Bugis dan Makassar. Kahar kemudian mendapat jabatan sebagai Komandan Persiapan Tentara Republik Indonesia di Sulawesi. Sayangnya, kiprahnya tak berjalan mulus. Kahar mulai tersingkir dan kalah bersaing dengan perwira-perwira lain yang memang punya background militer. Kahar menjadi perwira tanpa jabatan. Kahar merasa tak dihargai perjuangannya, dan perjuangannya seolah sia-sia. Suatu ketika, Kahar mendapat misi ke Sulawesi Selatan, kampung halamannya. Dan itulah terakhir kalinya Kahar terlihat. Dia memutuskan untuk tidak lagi kembali bersama Angkatan Perang Republik Indonesia. Dia merasa bahwa perjuangannya masih terus berlanjut. Hanya saja dia harus menempuh dengan jalannya sendiri.
Puncak kekesalan Kahar terhadap pemerintah Soekarno terjadi saat Soekarno menolak masyarakat Bugis dan Makassar untuk bergabung dengan Angkatan Perang Republik Indonesia dalam suatu kesatuan mandiri bernama Hasanuddin. Kahar yang mendengar hal itu pun semakin geram, hingga pada akhirnya pada tanggal 7 Agustus, Kahar mendeklarasikan diri menjadi bagian dari Darul Islam Tentara Islam Indonesia yang disingkat DITII. Kahar Musakkar menjadi salah satu tokoh yang melancarkan pemberontakan kepada pemerintahan Soekarno. Tahun 1950 hingga 1952, Kahar Musakkar melakukan pemberontakan bersama dengan 15.000 orang pasukannya. Pasukan DITII nampak dominan di awal, namun seiring berjalannya waktu, kekuatan mereka semakin melemah. Kahar bersama dengan anggota-anggotanya memutuskan untuk bersembunyi di hutan belantara. Di dalam hutan itu ikut pula istri-istri dari Kahar Musakkar yang bernama Siti Hami, Korri Panstenus, Siti Rawe, dan Siti Hudaya. Pada akhirnya, pemberontakan Kahar Musakkar yang dilandasi dengan semangat Islam ini mendapati kebuntuan. Puncaknya ketika tanggal 3 Februari 1965, bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri, Kahar Musakkar tewas tertembak di tangan Kopral Sadeli. Kahar Musakkar tertembak di tepi sungai Lasolo. Kematian Kahar membuat para pasukannya kehilangan semangat juang. Akhirnya, satu persatu dari mereka pun menyerah. Istri-istri Kahar Musakkar juga menyerahkan diri. Bersamaan dengan ini, maka berakhirlah sudah perjuangan seorang Kahar Musakkar. Emmy Sailan adalah salah satu pejuang wanita asal Sulawesi Selatan yang turut serta berjuang dalam mempertahankan Republik Indonesia kala itu. Beliau berprofesi sebagai seorang perawat. Meski begitu, beliau banyak berkontribusi dalam perjuangan melawan penjajah. Salah satunya adalah pada tahun 1946 silam, kala di mana Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya. Pada masa itu, terjadi agresi militer Belanda yang dimulai dari tahun 1945 hingga 1949. Menanggapi Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia, maka dibentuklah laskar-laskar pejuang di seluruh Indonesia kala itu. Salah satunya di wilayah Makassar. Emmy sendiri bergabung dengan Laskar Pemberontak Rakyat Indonesia Sulawesi yang disingkat LAPRIS. Laskar ini berada di bawah komando Ranggong Daeng Romo. Meskipun berprofesi sebagai perawat, namun bentuk perlawanan Emmy ini bermacam-macam. Mulai dari terjun langsung ke medan perang, menjadi tenaga medis, menjadi mata-mata, membantu mempersiapkan alat perang, dan masih banyak lagi. Salah satu peristiwa yang populer kala itu bernama pemogokan Stella Maris, yang mana aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes akibat ditangkapnya Gubernur Sulawesi Selatan kala itu, Sam Ratulangi. Emmy Sailan sendiri adalah seorang wanita yang lahir di Malangke Barat pada tanggal 15 Oktober 1924 silam. Beliau bernama asli Salma Soehartini Sailan. Adapun nama Emmy Sailan adalah nama panggilannya sejak kecil. Selain dipanggil Emmy, beliau juga dipanggil Daeng Kebo. Hal ini merujuk pada warna kulitnya yang berwarna putih. Selain itu, Emmy juga kadang dipanggil Daeng Karo, yang mana Daeng Karo ini adalah nama samaran yang disematkan ke beliau. Daeng Karo sendiri artinya cepat atau gesit dalam bahasa Makassar. Emmy sendiri berasal dari keluarga yang bisa dibilang cukup mapan. Keluarganya termasuk golongan berada pada waktu itu. Kendati demikian, masa kecil Emmy dihabiskan bermain dengan anak-anak yang berasal dari kaum yang kurang berada. Hal inilah yang mungkin menjadikan Emmy tumbuh sebagai sosok rendah hati yang tidak pernah membeda-bedakan temannya. Dia juga menjadi pribadi yang sederhana. Emmy memiliki beberapa saudara, salah satunya adalah Maulwi Sailan, yang kemudian akan menjadi pengawal setia Bung Karno. Ayahnya sendiri adalah tokoh pergerakan taman siswa
sekaligus penasehat organisasi pemuda di Makassar. Menurut Malwi Sailan sendiri, Emmy Sailan ini bergabung dengan Laskar Pejuang di usia yang masih sangat muda. Di usia yang terbilang remaja itu, harusnya Emmy memilih untuk berlindung saja bersama dengan anak-anak perempuan lainnya. Namun, Emmy sendiri menolak hal itu dan memutuskan untuk bergabung ke dalam medan perang pertempuran yang dipenuhi mara bahaya. Kala itu, Laskar Pejuang Harimau Indonesia sedang bersiap untuk menghadapi serangan Belanda. Malwi Sailan yang juga telah bergabung ke dalam laskar tersebut ditugaskan untuk menjemput kakaknya yang berada di wilayah Polom Bangkeng. Peran Emmy di sini sangat krusial karena dia adalah pemimpin dari kelompok medis Palang Merah. Namun sayang, Malwi gagal menjemput Emmy. Emmy yang memang agak tidak sabaran ini memutuskan untuk terjun duluan ke Makassar. Meski demikian, Malwi tetap berhasil menemui Emmy yang memang sudah tiba duluan di Makassar. Puncaknya ada pada 23 Januari 1947. Emmy menjadi pemimpin dari 40 orang pasukan yang bertempur di kampung Kasih-Kasih. Dari 40 orang itu, hanya sebagian saja yang memegang senjata api. Selebihnya hanya bermodal senjata tradisional saja. Walter Munginsidi adalah sosok yang memimpin langsung pergerakan ini. Sayangnya, dalam pertempuran itu, pihak Belanda datang dengan membawa tank dan juga prajurit yang lebih banyak. Emmy dan rekan-rekannya kian terpojok. Dia pun diperintahkan untuk mundur. Sayangnya, Emmy kesulitan karena harus membawa rekan-rekannya yang sedang terluka. Alhasil, satu persatu rekan-rekan Emmy tertembak dan merenggang nyawa. Tersisa Emmy seorang kala itu. Pihak Belanda hendak mengampuninya dan menyuruhnya untuk menyerah saja. Emmy yang bermental pejuang tentu menolak untuk menyerah. Emmy kala itu berseragam layaknya seorang pria, sehingga para tentara tidak mengenalinya. Mereka mengira Emmy hanyalah seorang prajurit pria biasa. Emmy dengan senjata yang tersisa langsung mengambil sebuah granat. Digigitnya pemicu granat tersebut dan langsung dilemparkannya ke arah pasukan Belanda. Ledakan granat terjadi, menewaskan 8 orang prajurit Belanda sekaligus. Emmy yang terkena dampak dari ledakan itu juga turut meregang nyawa. Emmy gugur di medan pertempuran. Pihak Belanda tentu kaget dengan hal ini. Namun setelah mereka mengetahui bahwa tentara Indonesia yang mati itu adalah Emmy Sailan, maka pihak Belanda langsung bersorak gembira. Dikarenakan mereka berhasil mengalahkan sosok prajurit penting seperti Emmy Sailan ini. Jenazah Emmy kala itu langsung dikuburkan langsung oleh pihak Belanda. Walter Munginsidi yang mendapat kabar kematian Emmy langsung merasa terpukul. Dia bahkan nyaris kehilangan akalnya dengan hendak menyuruh seluruh pasukannya membalaskan dendam atas kematian Emmy ini. Bagaimana tidak, Walter sendiri memang memiliki kedekatan khusus dengan Emmy. Banyak yang menyatakan bahwa keduanya adalah sepasang kekasih yang harusnya sudah menikah, namun terkendala perbedaan agama yang dianut keduanya. Beruntung, sebelum Walter terhasut emosi dan menyerang membabi buta, rekan-rekannya berhasil menyadarkannya. Tanggal 23 Januari ini kemudian diumumkan sebagai hari berkabung untuk seluruh pasukan pimpinan Munginsidi ini. Tentu, hal ini dilakukan untuk memperingati meninggalnya sosok prajurit tangguh seperti Emmy bersama dengan rekan-rekannya. Ketika situasi telah pulih, kuburan Emmy digali kembali dan jenazahnya dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Panaikang. Untuk mengenang jasanya, Emmy dinobatkan sebagai pahlawan nasional di tahun 1973. Jasanya juga diabadikan dalam bentuk monumen dan juga sebagai nama jalan. Jalan korban 40.000 jiwa yang ada di Makassar. Ternyata ini bukan sekedar nama jalan biasa. Jalan yang terletak di sebelah utara kota Makassar ini punya kisah kelam di balik penamaannya. Salah satu yang menjadi ciri khas di jalan ini adalah adanya sebuah taman, yang dimana di taman tersebut terdapat sebuah monumen yang bertuliskan korban 40.000 jiwa Sulawesi Selatan. Kita juga bisa menjumpai relief
dan sebuah patung manusia tanpa tangan dan juga kaki. Siapa sangka monumen itu adalah saksi sekaligus kuburan dari warga Sulawesi Selatan, khususnya Makassar, yang menjadi korban dari kekejaman Belanda di masa kolonial silam. Adalah Kapten Raymond Westerling yang menjadi penanggung jawab atas hilangnya 40.000 jiwa di Sulawesi Selatan di tahun 1946 hingga 1947. Dialah orang yang memimpin pasukannya, lalu kemudian membantai para warga di Sulawesi Selatan. Kisah ini juga dapat kita jumpai dalam film The East yang rilis pada tahun 2020 lalu. Dalam film tersebut diceritakan bahwa Westerling juga turut serta membawa tentara yang berasal dari Indonesia, dan mereka bersama-sama membantai warga di Sulawesi Selatan. Politik Belanda kala itu adalah hendak mengadu domba antara orang-orang Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur. Hal ini dilakukan dengan harapan Indonesia bagian timur bisa menjadi wilayah milik Belanda. Terkait dengan jumlah korbannya, memang belum ada data pasti yang menyatakan bahwa korban yang jatuh sebanyak 40.000 jiwa. Bahkan, pihak Belanda sendiri mengklaim bahwa jumlah korban yang jatuh tidak sampai 40.000 jiwa. Belanda juga mengatakan bahwa orang-orang pribumilah yang membunuh sesamanya pada waktu itu. Ada dua pendapat tentang asal mula kutipan 40.000 jiwa ini. Pendapat pertama mengungkapkan bahwa istilah 40.000 jiwa ini pertama kali dicetuskan oleh sosok Abdul Kahar Musakkar yang kala itu bertemu dengan Insinyur Soekarno. Dia melaporkan aksi dari kekejaman Belanda tersebut kepada orang-orang daerahnya. Pendapat lain dikemukakan oleh Dr. Muhammad Natsir Said yang mengatakan bahwa istilah 40.000 jiwa merujuk pada seluruh korban yang meninggal dunia selama penyerangan Belanda di Sulawesi Selatan. Meski demikian, apapun alasan dibalik asal mula istilah ini, kenyataannya ini adalah sebuah luka yang menancap dalam di hati masyarakat Sulawesi Selatan hingga saat ini. Kekejaman yang dilakukan Raymond Westerling kala itu sudah melampaui batas kemanusiaan. Kala itu, dia menggiring seluruh warga untuk berkumpul di tengah lapangan. Lalu, dengan ganasnya, dia menembaki beberapa tahanan yang ditunjuknya di depan para warga lainnya. Hal ini menimbulkan kegaduhan dan juga efek trauma di masyarakat. Tidak hanya di Indonesia saja, tetapi bahkan di Belanda itu sendiri. Warga Belanda sempat berdemonstrasi menuntut agar Kapten Raymond ini segera diadili karena tindakan yang dilakukannya amatlah keji. Namun sayang, dia punya uang, dia punya kuasa. Berkat permainan politik yang dilakukannya, Raymond Westerling selalu terlepas dari jeratan hukum. Westerling sendiri mengakui bahwa dirinya hanya membunuh sekitar 600-an orang saja. Itu pun yang dia bunuh hanyalah orang-orang yang dicap sebagai teroris. Sebenarnya, sampai sekarang pun kasus ini bisa ditindaklanjuti, karena jatuhnya peristiwa ini sudah masuk ke kategori kejahatan besar. Namun entah mengapa dan bagaimana, kasus ini seolah terlupakan dan tidak ada kejelasan pasti mengenai peristiwa ini sampai sekarang. Satu hal yang pasti, kekejaman Westerling selalu membekas di hati para korban, di hati orang-orang yang sempat mengalami peristiwa itu dan menjadi saksi dari kejadian itu, hingga di hati para keluarga dari korban yang terlibat. Hingga saat ini, tanggal 11 Desember selalu diperingati sebagai Hari Korban 40.000 jiwa di Sulawesi Selatan. Hal ini tentunya dilakukan agar para warga tidak lupa akan peristiwa kelam yang satu ini. Peristiwa kejam yang saya sendiri bahkan sampai bingung harus menulis apa lagi untuk menggambarkan kesedihan atas peristiwa ini.